Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok ingin mempresentasikan integrasi data pada proses penjualan pada mata kuliah Sistem Terintegrasi kelas TIF 7A7 dengan nama anggota saya Aldi Fadril Pratama, Farhan Amaludin, Gali Julfikar, Rizky Arisai Batul, dan Rizky Ulo Putra. Integrasi data. Secara konsep, integrasi data merupakan proses pengkombinasian data agar mempermudah dalam berbagi dan analisis untuk mendukung manajemen informasi di dalam sebuah lingkungan kerja. Integrasi data menggabungkan data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data atau disebut data warehouse. Setidaknya ada tiga cara untuk menggabungkan data. Yang pertama, integrasi aplikasi atau bisa disebut application integration. Ini dapat dicapai dengan mengkoordinasikan aliran informasi antara aplikasi bisnis. Dan yang kedua, integrasi proses bisnis atau bisa disebut business process integration yang dilakukan dengan mengkoordinasikan segala aktivitas melalui proses bisnis seperti penjualan dan penagihan. Dan yang ketiga, integrasi interaksi pengguna atau bisa disebut user interaction integration dengan memberikan antarmuka pengguna dari sistem data yang berbeda bagi perusahaan yang ingin mendapatkan informasi lebih cepat untuk masa depan usahanya, maka melakukan integrasi data ini sangat penting. Ada beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan yang melakukan integrasi data. Modul SD atau bisa disebut Sales and Distribution. Berikut ini adalah beberapa proses bisnis yang ada pada modul SD, Sales and Distribution SAP sebagai berikut. Yang pertama, inquiry. Yang kedua, quotation. Yang ketiga, sales order. Yang keempat, standard order. Yang kelima, picking. 6, good issue. Dan yang terakhir, invoice. Modul SD, Sales and Distribution. Berikut ini merupakan alur proses inquiry yang terjadi pada CRM SAP. Membuat inquiry calon pelanggan, membuat inquiry mengenai satu atau beberapa produk dari perusahaan membuatkan inquiry. 2. Membuat aktivitas perusahaan membuat suatu kegiatan dalam rangka untuk mengambil kontak pribadi dengan mitra bisnis di kemudian hari jika perlu. Memonitor status inquiry perusahaan, memeriksa secara teratur apakah status inquiry setelah berubah, misalnya apakah mitra bisnis tertarik pada quotation. Modul SD kedua, yaitu quotation. Quotation adalah sebuah kutipan yang berisi informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, harga, dan informasi pendukung. Sebuah quotation memiliki masa berlaku. Dalam masa berlaku, pelanggan memiliki pilihan untuk mendapatkan pesanan dalam kondisi yang disepakati dengan mengacu pada quotation atau membatalkan kontrak. Perusahaan menggunakan proses bisnis ini dalam rangka untuk memberikan konfirmasi pada mitra bisnis bahwa perusahaan akan memberikan produk dalam jumlah tertentu pada waktu tertentu dan untuk harga tertentu. Dalam pemasaran quotation, berbagai fungsi penjualan tersedia untuk karyawan penjualan, serta fungsi khusus untuk quotation. Berikut ini merupakan contoh proses bisnis yang menggabungkan antara inquiry dan quotation. 1. Proses ini dimulai ketika perusahaan menerima sebuah inquiry dari calon pelanggan. Pelanggan menulis atau mendokumentasikan kebutuhan secara lebih rinci. Perusahaan dapat mengelola semua dokumen bersamaan.
Yang kedua, perusahaan dapat memperkirakan biaya produk sebelum pembuatan quotation dengan mempertimbangkan kompleksitas produk dan persyaratan khusus dari pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan membuat sebuah proyek inquiry atau penyelidikan sehingga perusahaan dapat menetapkan biaya akun pemrosesan inquiry. 3. Perusahaan melakukan perencanaan awal untuk tanggal dan biaya proyek. 4. Berdasarkan biaya yang direncanakan, perusahaan menentukan penjualan dan mentransfernya ke quotation. Setelah itu, perusahaan mencetak quotation dan mengirimkannya ke pelanggan. Selanjutnya, modul SD atau Sales and Distribution. 3. Sales Order. Sales Order adalah kontrak perjanjian antara sales organization atau perusahaan dengan pelanggan mengenai penjualan barang atau jasa beserta harga, jumlah, dan waktu pengiriman. Selain sales order yang bersifat standar atau umum, terdapat 2 jenis special sales order, yaitu 1. Cash order adalah jenis order di mana pelanggan melakukan order, mengambil dan menerima barang serta membayarnya secara langsung atau cash dalam waktu yang berdekatan. Invoice dari cash sales dapat dicetak secara langsung. 2. Rush order adalah jenis order di mana pelanggan melakukan order dan pengiriman pelanggan tersebut akan dilakukan pada hari yang sama. Penagihan dan pembayaran dapat dilakukan setelahnya. Yang keempat, standar order merupakan sebuah objek bisnis dari sistem manajemen account atau FSAM yang menggambarkan pembayaran pesanan berkala secara kredit atau debit dari satu atau lebih rekening penerima. Standing order dengan satu penerima disebut pesanan tunggal atau individu, sedangkan pesanan dari beberapa penerima disebut kolektif, standing order. Untuk standing order, kita membedakan antara yang tetap atau fix, yang berarti jumlahnya yang selalu sama, dengan yang jumlahnya selalu berubah-ubah atau variabel, yang dikenal sebagai variable standing order. Selanjutnya itu picking. Proses pengambilan picking mencangkup pengambilan barang sesuai dengan persyaratan masing-masing pengiriman outbound dari lokasi penyimpanan dan penentuan jumlah yang tepat di daerah pengambilan, di mana barang akan disiapkan untuk pengiriman. Persiapan ini mungkin melibatkan proses pengemasan dan pelabelan atau kinerja nilai layanan tambahan. Single item atau full handling unit yang tidak memerlukan packing atau repacking dapat langsung dipindahkan ke tempat good issue. Selanjutnya, jika cross docking telah dilaksanakan, item yang dikirim dapat langsung dibawa dari tempat penerimaan barang, baik menggunakan planned cross docking atau opportunistic cross docking. Berikut ini packing dengan menggunakan 2 metode sebagai berikut. Yang pertama, single step packing, yaitu membawa jumlah yang tepat diperlukan untuk pengiriman keluar. Yang kedua, two step packing, yaitu suatu bentuk optimasi pengambilan packing di mana kita menghapus stok dari era penyimpanan secara acak atau massal berdasarkan total kebutuhan material dan kemudian mendistribusikannya ke daerah-daerah pengambilan berdasarkan kebutuhan stok atau pengambilan, pengepakan, dan pengiriman. Good issue. Sebuah good issue adalah sebuah pergerakan barang yang digunakan untuk menampilkan penggunaan
internal material, mengeluarkan material dan pengiriman barang ke pelanggan. Good issue menghasilkan penurunan stok di gudang, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini. Berbagai komponen aplikasi, application komponen, dan dalam sistem SAP mulai mentransfer barang dari manajemen gudang WM dengan memproduksi dokumen di mana tidak didasarkan pada gerakan sistem. Ini juga melakukan pemeriksaan yang diperlukan untuk menentukan apakah material yang tersedia di gudang, fitur-fitur pada good issue pada manajemen gudang, warehouse management, dapat didasarkan pada yang pertama, delivery, pengiriman. Dalam hal ini, kita memilih untuk pengiriman barang yang dibuat di SD shipping. Yang kedua, IM posting. Ketika Anda posting masalah barang di IM, maka sistem menghasilkan persyaratan transfer yang digunakan sebagai dasar untuk membuat transfer order. Yang ketiga, dua langkah packing. Untuk dua langkah packing, proses packing dibagi menjadi dua langkah yang terpisah. Pada langkah pertama, kita memilih jumlah seluruh bahan kebutuhan untuk mengisi permintaan, misalnya beberapa pengiriman atau persyaratan transfer. Dan langkah kedua, kita membagi material dan mengalokasikannya untuk dicocokkan dengan persyaratan yang sesuai. Tujuh, invoice. Sebuah dokumen penjualan digunakan untuk membuat faktur atau tagihan pelanggan untuk pengiriman barang atau layanan. Faktur biasanya dibuat setelah penerimaan barang atau kinerja pelayanan telah dikonfirmasi. Hal ini termasuk informasi tagihan umum seperti jumlah total pajak, biaya pengangkutan, vendor, dan penerima faktur, dan informasi rinci, header informasi, informasi item, and preview persetujuan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.